Kawan-kawan, siang ini kita menyampaikan konferensi pers terkait dengan reformasi kepolisian karena sampai hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang menjanjikan akan adanya reformasi kepolisian dan tim percepatan reformasi Polri yang sudah selesai bekerja tanggal 2 Februari 2026 tidak menindaklanjuti komitmennya. Tidak ada kabar apapun kepada publik terkait dengan apa yang akan dilakukan dengan agenda reformasi kepolisian. Hari ini koalisi mengingatkan kepada Presiden karena penting kita ingatkan kepada kepala negara karena dalam posisi struktural dalam konstitusi, kepolisian itu langsung di bawah Presiden. Jadi kewenangan tertinggi ada di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi. Jadi tepat kiranya kalau kita kemudian meminta kepada Prabowo Subianto untuk kemudian menjawab pertanyaan kami, mau dibawa kemana reformasi kepolisian. Dan terdapat berbagai permasalahan yang masih terus berlanjut, bahkan kemudian bertambah parah, meski kemudian ada gagasan reformasi Polri, meski ada komitmen reformasi Polri yang digaungkan oleh Presiden. Dan harus dicatat bahwa tuntutan reformasi Polri itu berangkat dari masyarakat, berangkat dari publik, di mana peristiwa Agustus September yang memakan banyak sekali korban, luka-luka hingga nyawa, yang mana mempertontonkan brutalitas, kekerasan, dan juga kesewenang-wenangan aparat kepolisian, yang kemudian memaksa Presiden pada akhirnya menerima tuntutan ini. Tetapi yang harus dicatat bahwa nampaknya Presiden tidak serius menindaklanjuti tuntutan reformasi Polri. Dan yang kedua, kami khawatir Presiden tidak memahami urgensi dari tuntutan reformasi kepolisian yang hari ini terus kemudian digaungkan, terus disampaikan, diingatkan oleh publik kepada Presiden. Harus diingat bahwa jujur saja kami sangat khawatir, kami skeptis, pesimis bahwa pada akhirnya reformasi kepolisian ini tidak jadi apa-apa dan janji reformasi Polri hanya berhenti di omon-omon saja. Apalagi kemudian justru dimanfaatkan sebagai kepentingan politik praktis. Belum lagi kemudian langkah Presiden Prabowo membiarkan praktek rangkap jabatan ikut dalam urusan-urusan di luar kewenangan profesionalnya untuk mengurusi keamanan, untuk mengurusi penegakan hukum. Jadi ikut mengurusi soal dapur MBG, ikut mengurusi soal menanam jagung dan lain sebagainya yang saya pikir inkonstitusional. Jauh dari mandat konstitusi dan semangat reformasi yang diberikan oleh masyarakat pasca 1998. Belum lagi kita kemudian melihat praktek remilitarisasi di berbagai sektor dengan masuknya bukan hanya kepolisian tapi juga Tentara Nasional Indonesia di berbagai lini urusan-urusan sipil begitu ya. Ini menunjukkan arah kegagalan reformasi kepolisian dan itu yang tidak kita inginkan. Presiden, tolong ingat mandat reformasi untuk kepolisian.